Sang tetua agung bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan melarikan diri bersama anak buahnya, bahkan tidak menyelamatkan sang pangeran. Kau masih ingin lari? Tidak mungkin. Hu Mazi berteriak keras untuk menghentikan tetua agung dan yang lainnya. Tuan Hu, jangan mengejar musuh yang putus asa. Biarkan mereka pergi. Chen Ping menangkap Hu Mazi. Chen Ping sekarang hanya ingin meninggalkan kota Feihu sesegera mungkin dan tidak ingin memprovokasi kuil untuk saat ini. Sekarang fondasinya di alam surgawi tidak stabil. Jika dia mengundang semua orang dari kuil, itu akan sedikit merepotkan. Lalu bunuh anak ini. Hu Mazi berkata pada Tuan Huo, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Guru Huo segera memohon belas kasihan. Aku tidak bisa membunuhnya. Aku masih perlu menggunakan nyawanya untuk menukar sumber daya. Chen Ping berencana menggunakan nyawa Guru Huo untuk menukar sejumlah sumber daya dari penguasa istana ke-8. Benar-benar membosankan. Aku datang ke sini tanpa tujuan dan bahkan tidak sempat meregangkan otot-ototku. Hu Mazi berkata dengan tidak puas. Ayo kita pergi ke perbatasan, nanti kau akan punya waktu. Chen Ping tersenyum sedikit. Chen Ping tahu bahwa perbatasan pasti sedang kacau sekarang, dengan pasukan kota badak dan kota harimau terbang saling berhadapan. Pada saat ini, di perbatasan ribuan mil antara kota badak dan kota harimau terbang, puluhan ribu pasukan saling berhadapan. Mata si Godfly dingin dan tubuhnya melayang di udara. Di belakangnya ada 8 penjaga. Siapapun yang menyerah di kota Flying Tiger tidak akan dibunuh. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh, mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. 8 penjaga di belakang Godfly berteriak sekuat tenaga. Teriakan itu memekakkan telinga dan semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Pada saat ini, Jie Zong dari kota Feihu juga perlahan naik ke udara, dan di belakangnya ada 36 biksu yang mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang berat. Orang-orang ini juga pengawal Jie Zong, dan mereka tampaknya cukup kuat. Godfly, beraninya kau memimpin pasukanmu untuk memprovokasiku. Apa kau tidak takut aku akan membunuh anakmu? Xie Zong berkata pada si lalat. Hahaha, kalau berani, bunuh saja dia. Aku khawatir kamu tidak bisa menemukan anakku sekarang, kan? Aku katakan padamu, anakku sudah diselamatkan sejak lama. Si lalat pengganggu tertawa dan berkata, tidak mungkin, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kota harimau terbangku. Jie Chong tidak mempercayainya. Dia telah memerintahkan penjagaan ketat di semua pos pemeriksaan di sepanjang jalan. Mustahil bagi Chen Ping dan anak buahnya untuk kembali ke Rhino City semudah itu bersama Niu Ben. Percaya atau tidak, si lalat mendengus dingin, kalian mengirim mata-mata untuk menangkap anakku. Aku harus mendapatkan kembali mukaku hari ini. Kalau begitu berhentilah bicara omong kosong dan mulailah bertarung. Kata Jie Zong. Begitu Jie Zong selesai bicara, 36 biksu berbaju besi hitam di belakangnya semuanya menukik ke bawah. Mereka semua adalah biksu kelas 2 di alam keabadian yang tersebar. 36 pendeta itu menukik ke bawah dengan cara yang mengesankan bagaikan pasukan ribuan orang, yang membuat semua orang berada di bawah tekanan besar. Melihat hal ini, si lalat Godfly berteriak, 8 pelindung Dharma. Begitu suara itu terdengar, 8 pengawal di belakang Godfly langsung menyerbu ke depan dan langsung menuju ke arah para pendeta berbaju besi hitam itu. Meskipun Godfly hanya memiliki 8 penjaga melawan 36 pendeta berbaju besi hitam dari kota harimau terbang, momentum mereka tidak kalah. Xie Zong tampak santai dan puas diri, tetapi si Godfly menampakkan ekspresi khawatir di wajahnya. Si lalat Godfly tidak yakin apakah ke-8 pengawalnya dapat mengalahkan 36 lawan. Di masa lalu, kota Feihu tidak terlalu kuat, tetapi akhir-akhir ini kekuatannya telah tumbuh pesat. Telah menjarah sumber daya di mana-mana dan bahkan merampas banyak budak dan sumber daya dari benua Changsuan. Benar saja, setelah pertarungan, ke-8 penjaga kota badak dengan cepat berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun 8 penjaga kota badak juga sangat kuat, mereka masih agak lemah dibandingkan dengan 36 pembudidaya kota harimau terbang. Lagi pula, kita sangat tertinggal dalam hal jumlah. Ketika si Godfly melihat hal itu, raut wajahnya menjadi makin jelek. Bagaimana kalau kita mencobanya bersama? Xie Zong berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ayo kita coba, walaupun Godfly tidak ingin bertarung, dia hanya bisa mengalihkan perhatian Jie Zong saat ini untuk menciptakan kesempatan bagi Chen Ping dan yang lainnya untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, Godfly bertabrakan dengan Jie Zong.
Pada saat yang sama, Jie Zong berteriak, serang. Ledakan-ledakan, puluhan ribu prajurit dari kota Flying Tiger berbaris maju, bunuh mereka semua. Melihat hal itu, si lalat Godfly pun tahu bahwa hari ini adalah pertarungan hidup dan mati, maka ia pun berteriak dengan marah. Puluhan ribu prajurit kota Badak juga bergegas keluar. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam perkelahian. Angin kencang menerbangkan pasir dan kerikil di ribuan mil perbatasan, membuat langit yang sudah redup menjadi semakin kacau. Matahari terbenam diwarnai warna ungu gelap yang menakutkan oleh asap senjata, seperti mata yang berdarah, tak berdaya menatap api penyucian di bumi ini. Gulma kuning yang layu itu telah lama diinjak-injak menjadi lumpur oleh kuku besi, bercampur dengan darah merah tua, membentuk urat-urat yang mengerikan di tanah berlumpur. Di bawah langit dengan awan merah darah bergulir, pasukan Rhino City dan Flying Tiger City bertabrakan seperti dua aliran air deras. 300 kaki di langit, Jie Zong menjentikkan jarinya dan 36 pedang hitam berat tiba-tiba melayang di udara. Cahaya redup yang keluar dari badan pedang terjalin menjadi serangkaian simbol misterius. Dalam sekejap, udara dalam radius 10 mil berputar aneh dan berubah menjadi bilah-bilah udara tajam yang tak terhitung jumlahnya, mencekik perkemahan Rhino City. Di antara 8 penjaga kota Badak, tetua Xuanbing yang berambut seputih salju adalah yang pertama bereaksi. Dia melambaikan lengan bajunya dan embun beku yang menggigit menyebar dari bawah kakinya. Dalam sekejap mata, 1000 lapisan penghalang kristal es mengembun di tanah. Bila udara itu menghantam permukaan es, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga dan kristal-kristal es beterbangan di mana-mana, bagaikan galaksi yang runtuh. Namun, para biksu kota Feihu segera menggunakan hujan api Netherworld dan api hitam pekat dengan ekor panjang membelah langit. Kemanapun mereka pergi, esnya mencair seketika dan asap putih mengepul. Bentuk formasi. Para master formasi Rhino City meraung serempak, ratusan kultivator membentuk segel dengan tangan mereka, dan pola formasi emas besar muncul di bawah kaki mereka tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan melesat ke langit dan berubah menjadi perisai emas, menghalangi sebagian besar hujan api Netherworld. Tetapi masih saja ada api sporadis yang menembus pertahanan dan jatuh di antara prajurit kota Badak, seketika membakar beberapa pendeta menjadi abu, hanya menyisakan puing-puing hangus di tanah. Pada saat yang sama, prajurit kota Feihu meluncurkan formasi pencekikan ular piton hitam. Puluhan biksu membentuk segel dengan tangan mereka, dan tiba-tiba ular piton hitam yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari tanah, membuka mulut mereka yang berdarah dan menerkam ke arah prajurit kota Badak. Para pendeta di kota Badak merapal mantra untuk melawan, beberapa di antara mereka memanggil badai untuk menerbangkan ular piton raksasa itu kemana-mana, beberapa di antara mereka mengumpulkan guntur dan menyerang ular piton raksasa itu dengan ganas. Untuk sesaat, cahaya mantra dan bayangan gelap ular piton raksasa saling terkait, dan seluruh medan perang tampaknya telah berubah menjadi tungku raksasa, dengan energi panas mengamuk di mana-mana. Di langit di atas pusat medan perang, konfrontasi antara Godfly dan Jie Zong menjadi semakin sengit. Aura iblis yang gelap menyelimuti Jie Zong, dan dia berubah wujud menjadi bayangan serigala iblis setinggi 100 kaki, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit lalat pengganggu itu. Kau benar-benar menggunakan sihir untuk meningkatkan kultivasimu. Sang lalat Godfly tampak hikmat, dan bayangan seekor banteng dewa berwarna emas muncul di belakangnya. Banteng suci itu mengangkat kepalanya, meringkik, dan menyerang serigala iblis. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan ruang seketika terpelintir, membentuk pusaran besar yang menarik awan-awan di sekitarnya ke dalamnya. Godfly, kamu akan kalah hari ini. Jie Zong tertawa sinis, dan tiba-tiba sebuah busur panjang berwarna hitam muncul di tangannya. Dia memasang anak panah pada busumnya dan menarik talinya. Anak panah itu dipenuhi dengan energi hitam yang menakutkan. Saat tol busur dilepaskan, anak panah itu berubah menjadi aliran cahaya hitam, membelah langit dengan kecepatan yang begitu cepat hingga hampir mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Wajah si Godfly berubah drastis, dan dia segera menggunakan Divine Bull Shield. Cahaya keemasan mengembun di sekelilingnya menjadi perisal besar. Anak panah itu mengenai perisai dan menimbulkan ledakan yang menggemparkan bumi. Cahaya keemasan dan energi hitam bertabrakan satu sama lain, dan akibatnya melanda bagaikan badal. Para pendeta di bawah terpental kemana-mana, dan banyak pendeta yang lebih lemah langsung tersapu ke udara, tanpa diketahui hidup dan matinya. Di sisi lain,
Pertarungan antara 8 penjaga kota badak dan 36 biksu berbaju besi hitam dari kota harimau terbang juga telah memasuki tahap yang sangat panas. Meskipun kedelapan penjaga itu sangat kuat, mereka lambat laun tidak mampu lagi menghadapi banyaknya lawan yang kuat. Sang pelindung pedang darah mengacungkan pedang berwarna merah darah, menyerbu ke kiri dan kanan di antara kelompok musuh. Kemanapun pedang itu lewat, darah berceceran. Namun, 5 pendeta berbaju besi hitam segera mengelilinginya dan melakukan gabungan pedang hitam secara bersamaan. 5 lampu pedang hitam melesat ke arah pelindung bilah darah bagaikan kilat. Pelindung pedang darah tidak mampu bertahan dengan tergesa-gesa, cahaya pedang menembus tubuhnya, darah mengucur deras. Dia meraung tidak mau dan jatuh dari udara. Kakak seniori, penjaga lainnya dipenuhi kesedihan dan amarah dan bertarung dengan lebih panik. Namun para biksu kota Feihu mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Salah satu penjaga tersambar petir hitam saat sedang bertarung dengan mantra musuh. Tubuhnya seketika berubah hitam dan kesadaran berangsur-angsur kabur. Dia mengerahkan sisa tenaganya, melakukan penghancuran diri, dan tubuhnya meledak. Fluktuasi cahaya dan energi yang kuat menelan musuh di sekitarnya, tetapi dia sendiri menghilang dari medan perang selamanya, membunuh. Moral para biksu di kota Feihu meningkat dan mereka melanjutkan serangan panik mereka. Garis pertahanan kota badak mulai mengendur dan semakin banyak pendeta yang gugur. Ketika Xie Chong melihat ini, sedikit kekejaman terpancar di matanya. Dia segera membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Sesaat kemudian, langit tertutup awan gelap, dan seberkas cahaya hitam besar turun dari langit, menekan Godfly. Si lalat Godfly merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam sorotan cahaya itu dan wajahnya menjadi sepucat kertas. Dia menggertakkan giginya dan membakar darahnya sendiri. Bayangan banteng dewa itu menjadi semakin menyilaukan dan menyerbu ke arah kolom cahaya hitam. Keduanya bertabrakan dan cahaya kuat meledak. Di bawah cahaya, sosok Godfly bergetar dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Di medan perang di bawah, para biksu kota badak hancur total akibat serangan ganas kota harimau terbang. Bayangan kematian menghantui semua orang. Rhino City tampaknya telah mencapai situasi putus asa. Ayah, pada saat ini, Feng Xian dan Bai Yi, bersama Niu Ben, bergegas keluar dari sisi kota Feihu. Jika bukan karena pertikaian di perbatasan, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari kota Feihu dengan mudah. Benar, ketika si lalat melihat putranya, raut wajahnya tiba-tiba berubah cerah karena gembira. Namun saat si lalat Godfly lengah, Xie Zong justru membengkokkan busurnya, menghunus anak panahnya, dan menembakkan pedang ke arah si lalat Godfly. Lalat itu tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena pedang, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Ayah, melihat ini, Niu Ben bergegas mendekat dengan khawatir. Ketika si lalat melihat bahwa anaknya baik-baik saja, ia tersenyum lega. Feng Xian dan Bai Yi keduanya tampak sangat tidak senang saat ini. Kini Rhino City jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan banyak biksu dari Flying Tiger City menyaksikan di udara dengan tatapan penuh nafsu ada kerumunan besar tentara di darat. Sekalipun mereka berdua menawarkan bantuan, itu hanya setetes air dalam lautan dan tidak ada gunanya. Saya harap kalian berdua bisa mengirim Niu Ben kembali ke kota. Saya akan mengurusnya di sini meskipun si Godfly terluka, dia tidak mati. Jadi dia berbicara kepada Feng Xian dan Bai Yi. Tuan Kota Niu, bisakah kamu melakukannya? Bai Yi berkata dengan khawatir, bagaimana kalau kita bantu kamu sebentar, dan saat kakak datang, semuanya akan lebih mudah. Lalu kita bisa membunuh orang-orang dari kota Flying Tiger itu. Kata si gila abadi kepada si lalat. Kekuatan Chen Ping saat ini jauh melebihi mereka. Selama dia dapat membunuh Jie Zong dan 36 biksu berbaju besi hitam, kota Feihu tidak akan memiliki pemimpin dan akan dikalahkan serta mundur. Bukankah kamu bersama saudaramu? Tanya si lalat. Seseorang mengejar kita. Menantu laki-lakiku mengikuti Tuan Hu untuk menghalangi para pengejar. Kalau tidak, kita tidak akan bisa lolos dengan mudah. Bai Yi menjelaskan.